Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Ulfasana. Di sini saya akan menyampaikan hasil mini riset saya yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Konseling Islam Menangkal Keluarga Broken Home pada Remaja. Di sini yang saya bahas, yang pertama, metode pelaksanaan bimbingan konseling Islam untuk menangkal keluarga broken home pada remaja. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan metode pelaksanaan bimbingan konseling untuk menangkal broken home pada remaja. Keluarga adalah unit yang terdiri atas anggota-anggota sebagai akibat dari adanya sebuah perkawinan. Nah, keluarga lazimnya terdiri dari atas ayah, ibu, beserta anak-anaknya. Keluarga menyampaikan fungsi utama, yaitu sebagai lembaga pertama yang menjadi wadah sosialisasi bagi anak, membentuk kepribadian, memberikan rasa aman, memberikan sesuatu yang bersifat materi ataupun afeksi. Nah, di sini banyak remaja yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya akibat adanya broken home, yaitu dari perceraian orang tuanya. Setiap keluarga tentunya memiliki sebuah masalah. Masalah-masalah tersebut tentu akan berbeda pada tiap keluarga. Masalah-masalah yang timbul dalam keluarga dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Misalnya perselingkuhan, faktor ekonomi, belum dikaruniai keturunan, dan lain-lain sebagainya. Nah, perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya sebuah perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri. Karena kenyataannya di dalam masyarakat, perkawinan seringkali berakhir dengan perceraian dengan mudah. Juga perceraian ada kalanya terjadi karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Dengan adanya kasus perceraian pada orang tua, menimbulkan kecemasan pada kondisi psikis anak sendiri ataupun remaja. Nah, untuk kasus remaja biasanya mereka melampiaskannya dengan berbuat nakal ataupun melakukan tindakan kriminal lainnya. Nah, di sini saya menggunakan metode penyuluhan berbasis Islam, yaitu dakwah, untuk menangkal broken home pada remaja di Kabupaten Pekalongan. Nah, di sini karena menurut saya itu broken home sejauh ini stigma yang ada pada masyarakat terhadap diri remaja itu, mereka cenderung sulit berkembang menjadi lebih baik dan cenderung berperilaku lebih buruk. Jadi dakwah sangat diperlukan untuk remaja yang menjadi korban broken home. Selanjutnya, pengaruh broken home terhadap remaja. Sering kali ini kita menemui remaja yang cenderung mudah terkena depresi atau frustasi karena berbagai faktor, entah itu masalah pribadi ataupun masalah lingkungan. Salah satu faktor yang sering menjadi latar belakang penyebab remaja depresi adalah faktor orang tua. Kebanyakan orang tua yang mengalami perceraian menjadikan sang remaja menjadi anak broken home, atau dikenal dengan anak dari keluarga tidak harmonis. Sebutan ini secara tidak langsung berdampak terhadap kondisi psikologi anak yang takut akan sebutan dari orang lain kepada dirinya. Di sisi lain, remaja merupakan fase kritis di mana ia sedang berada di dalam peralihan dari seorang anak menuju dewasa. Dan di masa peralihan, remaja akan mencari jati dirinya seiring dengan perkembangan baik fisik maupun psikisnya. Dalam menjalani proses ini, remaja membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang-orang yang terdekat atau yang dicintainya.
Remaja membutuhkan saran, pembenaran atau kesalahan, serta perlindungan atas tindakan-tindakan yang ia lakukan. Melihat kondisi sekarang ini, orang tua yang seharusnya berperan penting dan sebagai faktor utama keberhasilan seorang anak mengatasi fase peralihan untuk menjadi seorang dewasa yang sebenarnya. Orang tua akan selalu dianggap sebagai panutan seorang anak dalam perkembangan psikisnya. Apabila orang tua selalu sering berpendapat dan atau berdebat lalu menghasilkan kesalahpahaman serta menjadikan suasana rumah tangga yang tidak harmonis, sang anak akan tertekan dan bingung harus mengerti sisi yang mana, sementara dia sendiri sudah penuh dengan masalah-masalah remaja yang sedang ia alami. Selanjutnya itu dampak broken home untuk remaja. Itu yang pertama, perkembangan emosi. Perkembangan emosi itu ada beberapa dampak perkembangan emosi pengaruhnya dari broken home. Itu yang pertama, membuat anak menjadi pemurung. Yang kedua itu membuat anak haus perhatian dan menjadi agresif. Yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan emosi. Yang keempat, cenderung tertutup dengan apa yang dialaminya. Yang terakhir, cenderung pesimis dengan kehidupannya. Selanjutnya yang kedua itu perkembangan sosialisasi. Dalam perkembangan sosialisasi, pengaruhnya terhadap broken home itu antara lain, yang pertama, sang remaja menjadi tidak percaya diri untuk bergaul. Yang kedua, sulit beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, untuk remaja putri ada kemungkinan apabila ia tidak memiliki ayah. Yang pertama adalah perilakunya bisa jadi teramat sangat minder, atau sebaliknya bisa benar-benar agresif kepada lawan jenis. Yang ketiga, perkembangan kepribadian. Pengaruhnya perkembangan kepribadian dari broken home itu sendiri, yang pertama, sering terlihat murung dan depresi. Yang kedua, sering berperilaku nakal. Yang keempat, ia yang aktif apabila sedang melakukan hubungan seksual, hal ini sebagai alter egonya. Yang keempat, sering terjerumus menggunakan obat-obat terlarang. Selanjutnya, dampak positif broken home. Dari beberapa dampak negatif broken home ini ada dampak positif broken home. Itu yang pertama, kondisi emosional. Anak lebih cepat dewasa dibandingkan anak lainnya. Yang kedua, punya rasa tanggung jawab lebih besar. Yang ketiga, cepat menangkap suatu kondisi atau situasi. Yang terakhir, memiliki sisi dewasa lebih cepat dari waktunya. Nah, dari solusi broken home itu kita menyimpulkan untuk mencegah remaja yang mengalami dan atau memiliki keluarga yang broken home agar tidak terjerumus ke arah yang negatif, dibutuhkan pengawasan ketat dari institut pendidikan serta lingkungan sekitar. Kedua faktor tersebut menjadi kunci agar mencegah remaja tidak terjun ke dunia yang negatif. Namun dibalik itu semua, kasih sayang dan perhatian orang tua adalah peran penting bagi kondisi psikis remaja. Jadi perhatian orang tua dan komunikasi antar orang tua dan anak itu sangat penting untuk menangkal broken home pada remaja. Berikut ada beberapa solusi untuk mengatasi dan mencegah anak broken home terjerumus ke hal negatif. Itu antara lain, yang pertama, mendidik dan membimbing remaja sesuai dengan kondisi situasinya. Yang kedua, mendorong remaja aktif di kegiatan sosialisasi lingkungan. Yang ketiga, berikan pengetahuan spiritual untuk menambah keimanannya.
Yang keempat, tidak meninggalkan sendirian. Yang kelima, mendengarkan segala curhatannya. Yang keenam, jadikan bahu tidak sebagai sandarannya. Yang ketujuh, berikan saran yang tepat tanpa menyakiti hatinya. Yang kedelapan, membantu sewajarnya. Yang kesembilan, memberikan ia pengalaman atas pembenaran dan kesalahan atas tindakan yang ia buat agar ia mampu berkembang. Yang terakhir, berikan tanggung jawab agar ia aktif dalam memainkan emosi dan logikanya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.